nikmat hidayah. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 26 ayat 78 mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim digambarkan mensyukuri hidayah terlebih dahulu dibanding dan selain daripada hidayah itu. Ketika Nabi Ibrahim kemudian dikufuri oleh kaumnya, Nabi Ibrahim kemudian tidak cukup kaumnya yang mengkufuri Nabi Ibrahim, bahkan ayahnya pun mengkufuri Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni bari'un minkum." Aku berlepas diri kepada kalian. Kemudian dengan sendirinya Nabi Ibrahim beriman. Nabi Ibrahim tetap dalam ketenangan. Karena apa? Beliau mengatakan yang tercantum dalam firman Allah SWT, "Alladzi khalaqani wa huwa yahdini." Yang menciptakan aku. Dia yang telah menciptakan aku dan dia yang akan membimbingku, yang akan memberikan hidayah kepadaku. Kemudian dalam ayat 79 baru Nabi Ibrahim mengatakan, "Walladzi huwa yut'imuni wa yaskini." Walladzi huwa yut'imuni wa yaskini. Dialah yang memberi makan kepadaku dan dia yang memberi minum kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tentu yang diawalkan adalah sesuatu yang lebih afdal dibanding yang disebut di akhir. Ini sudah menjadi sebuah kaidah. Maka dari sini tentu nikmat hidayah ini yang perlu dan sangat-sangat perlu kita syukuri. Karena tanpa hidayah ini tentu kita tidak menjadi hambanya Allah yang bersyukur, yang mengikuti risalahnya Rasulullah SAW, yang iktidaan bisunnatihi, yang kemudian kita berpegang teguh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang sikoh berada di atas sunnah-sunnah beliau. Tentang salawat kepada Rasulullah, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha wa malaikatahu, berarti Allah bersalawat kepada nabinya. Salatullah ala nabi, berarti Allah bersalawat kepada nabinya. Salawat itu jamak daripada salat. Ma makna salat? Ustaz, tolong Ustaz, sandung. Salawat itu jamak dari salat. Ma makna salat? Salat artinya apa? Doa. Salat itu artinya, ini kalian harus paham nih. Kita sering mengatakan salawat, apa maksudnya? Allah bersalawat kepada nabinya, mana salawat? Salawat jamak dari salat. Mana salat? Salat bermakna secara bahasa adalah doa. Apa Allah berdoa kepada nabinya? Salat secara istilah adalah diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu secara istilah. Tapi salat yang dimaksud di sini adalah, banyak para ulama mengartikan salawatnya Allah atau salawatnya Allah kepada nabinya itu maksudnya apa? Setidaknya ada 5 pendapat. Yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwasanya makna daripada salawatullah ala nabi adalah rahmah. Kemudian Said bin Zubair mengatakan bahwasanya makna salawat Allah kepada nabinya adalah maghfirah, ampunan. Kemudian Abul Aliyah beliau mengatakan bahwasanya maknanya adalah sina, pujian. Kemudian Sufyan As-Sauri beliau mengatakan maknanya adalah karomah. Dari semua itu, kemudian Ibnul Qayyim berpendapat bahwasanya yang dimaksud sholawatullah ala nabi adalah sina'ah, pujian Allah kepada nabinya. Salatullah sina'ahu alaihi indal malaikah, artinya
Allah memuji nabinya yaitu Rasulullah Muhammad SAW di depan para malaikat. Inda malaikah. Wa salatul malaikah ad-du'a. Tapi kalau salawatnya malaikat itu adalah doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya bukan Allah berdoa kepada Nabi, tapi Allah memuji Nabi. Sina'ahu alaihi indal malaikah. Allah memuji Rasulnya di depan para malaikat. Tetapi kalau malaikat dan kita, itu artinya adalah mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini ya banyak orang-orang orientalis, orang-orang liberal mempertanyakan kenapa Rasulullah kemudian butuh doa kita. Bukankah Rasulullah maksum? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang lampau dan yang akan datang. Kenapa Rasulullah butuh doa kita? Ini jawaban untuk orang-orang yang harus yang masuk ke logika mereka, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka jawabannya para ulama adalah apa? Sebuah logika, sebuah cangkir, ya. Cangkir itu kalau kita isi air putih, cangkir kemudian ada lepek atau lepek, ada piring atau yang apa ya, buat pegangan biar nggak panas. Itu kalau kita tuangkan air itu, tumpahnya itu kemana air itu? Ke lepeknya. Lepeknya itu bagikan kita. Artinya doa itu kembali kepada kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Kalau kamu cinta sama Allah, syaratnya satu. Bukan satu syaratnya, banyak syaratnya. Salah satunya adalah fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Rasulnya, cintai Rasulnya. Maka salawat kita kepada Rasulullah akan kembali kepada kita. Doa-doa yang kita salawatkan itu akan kembali kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah. Kita salawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Gitu ya. Baik, mempersingkat waktu ini sedikit mengawali mukadimah kita. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan tentang sebuah kitab, tentang sebuah buku yang hari-hari antuna semua pegang, antum semua pegang, yang hari-hari antuna semua hafal, bahkan sampai menangis gitu ya. Ya enggak? Ada yang menangis menghafal Quran? Ada yang menangis menghafal Quran? Ingat omongan Ustadz. Al-Quran akan datang kepada kalian, akan memberikan syafaat kepada kalian di yaumul akhir nanti. Gak apa-apa kalian menangis, kalian bersedih, kalian berpeluh-peluh menghafal Al-Quran, ya. Kalian menjadi ahlullah, kalian menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu, ya harus kalian tahu, kalian ngerti nggak esensi dari Al-Quran itu? Tiap hari kalian hafal, kalian hafal, kalian baca, tahu nggak esensinya? Kita sering bilang Al-Quran ini afdolul mu'jizat, mujizat paling utama. Tapi kalian bisa menerangkan nggak mujizat Al-Quran itu seperti apa? Bisa nggak? Kalau kita bahas dari ijazul Quran, itu banyak sekali Al-Quran itu kemujizatannya. Dari sisi bahasa, uslub. Ya, uslub itu berkaitan dengan nanti susunan kata. Ya. Kemudian fasohatul kalamnya, kefasihan kalam Al-Quran ini. Al-Quran turun, ya, itu memperbaiki semua bahasa yang sudah carut-marut. Makkah adalah kota tempatnya transit perdagangan. Ya, kalau sekarang di Indonesia seperti Tanah Abang. Tentu bahasa bercampur. Bahasa memulai pergeseran makna. Al-Quran turun, itu memperbaiki semuanya. Al-Quran turun memperbaiki semuanya. Kapan adanya tarkib lughah? Ya. Nahwu sharaf itu kapan adanya? Nahwu sharaf itu muncul ketika Al-Quran sudah ada. Al-Quran menjadi pusat perbaikan bahasa. Itu Al-Quran. Ya, tentang kemujizat Al-Quran banyak. Nanti ada ijaz lughawinya, kemudian ijaz dari sisi tasri', dari sisi syariatnya, kemudian kemujizatan dari kisah-kisah ghaibnya, ya. Yang menjadikan kemudian banyak orang-orang kafir, ya,
bisa menerima Al-Quran dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Mungkin Ustadz ingin mengawali dari kita sebelum membahas tentang ta'rif ya, ta'rif dari Al-Qur'an itu apa? Kita bahas dari sisi mukjizat Al-Qur'an. Nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan di pertemuan depan. Mukjizat, apa arti mukjizat? Mukjizat artinya adalah amrun khariq lil adah makrun bitahaddi salimun minal ma'aridah wa hiya imma hissiyah wa imma akliyah. Amrun khariq, apa itu amrun khariq? Ini yang belajar ulumul Quran pasti ngerti. Apalagi Ustaz Firman. Ustaz Firman ini kan muallim ya, mudaris ulumul Quran. Sebelumnya pernah ya. Amrun khariq. Kalau salah berbagi Ustaz. Amrun khariq, apa itu amrun khariq? Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar nalar, yang nggak masuk akal. Ya. Namanya manusia, bukan nabi boy. Pleset sedikit diketawain ya. Amrun khariq lil adah, nggak seperti biasanya, di luar nalar. Contohnya siapa? Contohnya apa ya? Musa dengan tongkatnya membelah Laut Merah. Nabi Soleh dengan memukulkan batu, ya memukul batu, kemudian keluar dari batu itu unta. Kan ini kan di luar nalar manusia, yang mana manusia secara normal tidak bisa melakukan itu. Itu mukjizat. Mukjizatul Quran selain daripada kemudian yang sifatnya khariq lil adah, itu banyak dari sisi bahasa, dari sisi yang lainnya nanti kita bahas. Kemudian ada makrun bitahaddi. Al-Qur'an membuat tantangan-tantangan. Ya. Al-Qur'an membuat tantangan-tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Itu tantangan-tantangan Al-Qur'an. Kalau kamu ragu dengan Al-Qur'an ini, datangkan yang semisalnya. Nah, ini tantangan ini sampai hari ini dan sampai nanti yaumul kiamah itu tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Bahkan kalau kita pakai bahasanya Al-Qur'an itu ya, kemustahilan untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an itu, bahasa Al-Qur'an itu hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Sampai nanti unta itu masuk ke lubang jarum nggak akan terjadi. Ya, tandingan yang serupa dengan Al-Qur'an. Tidak akan pernah terjadi. Wahia imma hisiyatan wa imma akliyatan. Jadi mukjizat itu ada dua. Jenisnya itu ada dua. Yang pertama sifatnya hisiyah, yang bisa diindrawi, ya. Sifatnya materi, ya. Bisa diindrawi, bisa dilihat dengan mata kita, bisa dilihat dengan mata kita dan didengarkan oleh telinga kita. Itu hisiyah sifatnya namanya. Ya seperti apa? Seperti Nabi Muhammad punya nggak mukjizat yang sifatnya hisiyah? Yang bisa dilihat, ada nggak? Nabi Muhammad mengeluarkan air dari tangannya. Nabi Muhammad membelah bulan. Ya, itu termasuk mukjizat hisiyah. Ada Nabi Muhammad, tapi dari semua mukjizat itu, yang afdhalul mukjizat adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, ini kalian harus tahu. Kalian harus bisa merasakan kok Al-Qur'an itu menjadi afdhalul mukjizat itu dari sisi mana. Agar apa? Agar kalian tuh lebih bisa mengapresiasi Al-Qur'an yang setiap hari kalian bawa itu loh. Agar kalian tuh ngerti, esensi kalian tuh harus ngafal, harus memahami, harus nadaburi, harus ngamalkan. Buat apa? Biar berasa gitu. Kalau kalian nggak tahu tentang esensi Al-Quran, kalian nggak berasa ngafal itu. Ya itu artinya ya ala sabilil adah gitu ya. Ini sesuai kebiasaan, rutinitas. Emang program di sini ngafal ya ngafal. Tapi nggak tahu esensi rasanya gitu. Bahwa Al-Quran ini betul-betul luar biasa. Sehingga apa? Kalian punya adab kepada Al-Quran. Kalian punya adab kepada
Al-Quran. Kemarin sudah disinggung Ustaz Firman, bisa jadi antuna itu ngafal sulit karena adab antuna kepada Al-Quran itu kurang. Ustaz banyak lihat Al-Quran kadang diletak ke sana, letak sini, khusus ya, khusus alkoholnya sudah Yuli, bukan yang sekarang, tapi nggak tahu yang kapan. Ustaz pernah lihat Ustaz punya rak sepatu di depan rumah. Itu kadang nanti kalau Ustaz mau keluar rumah, kalian sudah pulang ke asrama, itu ada Al-Quran di dekat sendal-sendal Ustaz ini. Ini adab seorang penghafal Al-Quran. Bukan yang sekarang, nggak usah diperdebatkan. Bukan yang sekarang, bukan yang sekarang. Ini nggak perlu diperdebatkan. Ambil ibrohnya, bukan siapa orangnya gitu ya. Bahkan ada sebuah pondok pesantren ya yang bikin peraturan naro sampai nih hatta seperti ini nih, tengok ya. Naro Al-Qur'an kita di sini ya di meja, kemudian kita jalannya membelakangi Al-Qur'an, itu kita sudah nggak beradab sama Al-Qur'an. Kita naruh Al-Qur'an di meja, kita jalannya mundur. Sampai seperti itu apa? Itu bentuk penghormatan, itu bukan hulu. Itu penghormatan kita pada kalamullah. Kemudian termaktub dalam kitab Fathul Bari, wa aktsarul mu'jizat Bani Israil kanat hisiyah li baladatihim wa qillatu basyiratihim. Kebanyakan mukjizatnya Bani Israil, ya ini Bani Israil ini paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Kebanyakan mukjizat mereka itu sifatnya hisiyah. Sifatnya sesuatu yang bisa diindra. Maka mukjizat hisiyah itu artinya adalah visual yang bisa dilihat mata. Ya, yang bisa dilihat oleh mata. Kalau akliyah atau maknawiyah itu seperti Al-Qur'an. Ya, yang tersimpan di masahif, yang tersimpan di suhuf-suhuf, di mushaf-mushaf. Itu namanya ma'nawiyah. Ya, kenapa kemudian Bani Israil ini mukjizatnya hisiyah? Karena libaladatihim wa qillatu basiratihim, karena menunjukkan kedangkalannya dalam nalar berpikirnya. Menunjukkan mereka itu sedikit mata hatinya itu untuk melihat kenyataan, melihat kudrah Allah, melihat maha kuasanya Allah. Gitu ya. Melihat maha kuasanya Allah tuh mereka tuh sedikit sekali mengandalkan itu. Mereka dikatakan orang yang paling cerdas dan pintar. Tapi mereka tidak pernah menggunakan basirahnya untuk melihat kudrahnya Allah, untuk melihat maha kuasanya Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Maka sehingga apa? Mereka butuh sesuatu yang di luar nalar untuk membuktikan bahwasanya kamu betul-betul Rasulullah. Hatta ketika Musa kemudian idrib bi aswakal bahr, dipukulkan laut itu oleh Musa pakai tongkat, terbelah laut merah itu, nyebrang sama Musa. Apakah setelah itu mereka beriman? Setelah itu mereka malah mengkufuri Musa, padahal sudah jelas di mata dia. Bagaimana kuasa Allah kemudian? Amrun khariq lil adah. Sangat ajaib sekali. Tongkat bisa memukul, lautnya terbelah. Ini menunjukkan kemudian wa qillatu basiratihim. Mereka sangat sedikit sekali menggunakan mata hatinya untuk melihat maha kuasanya Allah, kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan keunggulan kita umatnya Nabi Muhammad, wa aktsaru mu'jizatu hadhil ummah akliyah li fardi dakaihim wa kamali afhamihim. Dan mukjizatnya Nabi Muhammad itu sifatnya akliyah, Al-Qur'an. Ma'nawiyah. Non fisik. Enggak bisa dilihat oleh mata. Dia adalah mukjizat pendengaran. Mukjizat auditori namanya. Kalau mukjizat auditori ini bakin sifatnya ya, dia kekal. Mustamirah ila yaumil qiyamah, akan terus ada sampai hari kiamat karena mushafnya enggak pernah hilang. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha fidun. Terus ada, tapi kalau yang visual tadi kayak Musa membelah laut merah, apakah sekarang kita melihatnya? Tentu itu kan Al-Quran lagi yang menceritakan tentang itu. Kemudian kita menjadi yakin bahwasanya Musa pernah membelah laut merah. Kemudian laut merah itu terbelah untuk menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran suku Kipti dan Fir'aun. Dan mukjizat akliyah sifatnya baqiyah.
la yaraha du basair kama qala sallallahu alaihi wasallam in ma'nahu annal mu'jizati anbiya in qaradat bi inqiradi a'sarihim falam yusahiduha illa man hadaraha. Ini kata Rasulullah. Jadi mukjizatnya nabi-nabi itu rata-rata hisiah yang kemudian hilang bersama hilangnya zaman, hilangnya masa. Ya generasi berikutnya gimana? Ceritain Musa pernah belah laut. Ya bisa yakin, bisa enggak kan gitu. Karena sifatnya hisiah. Yang yakin adalah yang lihat ketika itu. Falam yusahiduha illa man hadaraha. Tidak ada yang menyaksikan kecuali yang ada di situ. Ini sifatnya hisiah. Sifatnya visual, mukjizat yang sifatnya visual. Wal mu'jizatul Quran mustamirah ila yaumil qiyamah. Tetapi mukjizatan Al-Quran kenapa menjadi afdhalul mu'jizat? Karena mustamirah ila yaumil qiyamah. Wa kharriquhu al-adah fi uslubi wa balaghatihi wa ihbarihi bil mughayyibat. Di mana keanehan Al-Quran nanti ada di uslub bahasa, ada di balaghahnya, kemudian ada di kabar-kabar tentang hal-hal yang gaib. Al-Quran itu ada namanya ijazul ilmi tajribi, ya. Yang sekarang itu Ustaz setidaknya sedikit-sedikitnya itu ada 50 poin yang sekarang terbukti. Salah satunya yang paling masyhur adalah tentang penciptaan manusia. Tentang penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin, fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqah mudghah, wa khalaqnal mudghah idhama fakasawna idhama lahma, tsumma ansa'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini termasuk kemukjizatan di mana? Di masa ilmu tentang embriologi itu belum berkembang seperti saat ini, bahkan belum ada. Ya. Peradaban yang dikatakan maju seperti Persia, ilmuwan-ilmuwan mereka, seperti kemudian Romawi, mereka belum tahu bagaimana penciptaan manusia. Sampai sekarang kemudian ditemukan alat yang namanya mikrofon. Alat USG yang bisa melihat bagaimana manusia diciptakan. Ternyata Al-Quran bercerita lebih awal 1400 tahun yang lalu. Butuh mukjizat apa lagi? Hah? Apakah harus dengan Nabi Muhammad membelah laut lagi agar terbelah seperti Musa kita kemudian agar kita kemudian yakin? Ini udah luar biasa. Al-Quran bercerita tentang itu. Bahkan ya kalau kalian lihat ada satu pengobatan namanya PAZ, pengobatan akhir zaman. Penemunya adalah Ustadz Haris Mujahid. Beliau adalah profesor tentang rangka pesawat. Ya, beliau tugasnya di Australia. Beliau punya 2 anak autis, yang kemudian dia terinspirasi dari ayat ini. Kalimat mana? Kalimat ini. Fahalakna mudghatan idhoman fakasawna idhoma lahma. Fakasawna idhoma lahma. Tulang itu dibalut oleh daging. Berarti yang penting itu tulang apa daging? Dua-duanya penting. Tulang gak ada daging kan ya ceking ya. Penting dua-duanya. Tapi yang menjadi struktur tubuh manusia adalah tulang. Daging itu hanya menempel. Maka beliau punya kesimpulan karena beliau insinyur dari kerangka pesawat itu ya, kalau kerangkanya kemudian nggak balance, maka dia akan mengalami yang namanya kecelakaan, error, turbulence. Itu diibaratkan oleh beliau seperti tubuh manusia. Tubuh manusia itu kalau kerangkanya sudah bergeser, nggak seperti semula, itu maka pasti dia akan mengalami banyak penyakit. Maka terapi pas itu lebih terfokus pengobatannya pada mengembalikan struktur tulang. Itu dari ini fakasawna idhoma lahma. Maka nanti nama pengobatan yang seperti ini disebut dengan PAZ al-Kasaw. Fakasawna idhoma lahma. Kalian lihat.
anak beliau yang 2 orang autis itu, beliau lihat setiap orang autis struktur tulang lehernya itu pasti kayak gitu. Maka itu yang terus beliau benahi sehingga beberapa tahun, ya tapi tidak sebentar, butuh waktu yang lama untuk mengembalikan struktur tulang yang sudah bengkok. Anaknya kemudian sembuh dari autis 2 orang. Ustadz kemarin Zafran itu sakit yang namanya hidrogel. Atau hidrogel. Ya. Telurnya itu, ya. Itu besar sebelah dia. Dia cairan perut yang turun ke bawah. Ustadz tanya di area bunda, area bunda operasi 8 juta. Belum segala tetek bengeknya. Ustadz tanya di awal bros Sudirman, operasi aja 16 sampai 18 juta, belum segala tetek bengeknya. Ustadz nggak punya BPJS. Kemudian ada orang yang ngabarin, coba terapi pas. Ada orang yang sama kena hidrogel, terapi pas sembuh. Ustadz datang ke sana dengan 2 gerakan diberikan oleh mentoringnya atau diberikan oleh terapisnya, dikasih 2 gerakan, suruh dipraktekkan di rumah. 2 minggu Ustadz praktekkan, telurnya zakarnya apa ya bahasanya, kantongnya Zafran tadi itu sekarang mengecil. Tapi udah lama nggak terapi lagi, sekarang agak kembali ke semula. Ustadz lagi terus ikhtiar terapi lagi. Itu saya merasakan begitu luar biasanya Allah berikan taufik kepada salah seorang ustadz yang terinspirasi dari apa? Al-Quran. Dari Al-Quran. Ustadz ingin bahas tarifnya. Pokoknya kita lompat sini. Topik pembahasannya. Al-Quran secara bahasa itu dari kalimat qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang artinya adalah tilawah wajama'u, mengumpulkan atau membaca, tilawah atau mengumpulkan. Jadi kalau dikatakan qara'tu ma minal khaut, aku telah mengumpulkan air dari khaut itu apa? Danau. Qara'tu berarti qara'a itu artinya bisa mengumpulkan. Qara'a juga artinya bisa membaca, tilawah. Qur'anan itu wazannya apa Ustaz? Qur'an itu wazannya apa? Masdarnya, ya wazannya itu apa? Fu'lan. Fu'lan, Quran fu'lan, kayak ghufron gitu ya, kayak ghufron. Artinya apa? Bimana al-makru, ya. Itlaqu bimana al-makru, sesuatu yang dibaca. Al-Qur'an. Tapi kalau kalian lihat ya, secara bahasa aja Al-Qur'an itu sudah mengumpulkan 2 makna yang memang itu ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna alaina jam'ahu wa qur'ana." Karena Al-Qur'an itu turunnya satu persatu, kemudian dikumpulkan, ya kan? Kemudian dibaca. Membaca itu kalian sedang mengumpulkan huruf hijai, satu persatu kalian kumpulkan, gitu kan? Huruf itu ada 2, huruf hijai, ada huruf ma'ani, gitu ya. Huruf hijai yang dikumpulkan kemudian bisa dibaca. Kalau nggak dikumpulkan kan nggak bisa terbaca, nggak ada maknanya, kecuali huruf ma'ani, gitu kan? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Itu Al-Qur'an. Yang mana secara makna istilah Al-Qur'an Al-Karim huwa ismun kalamir. Bentar, saya tanya. Al-Qur'an itu didefinisikan kalamullah atau kitabullah? Kalamullah atau kitabullah? Kalamullah. Perkataannya Allah. Al-Quran pernah nggak mengenalkan dirinya sebagai kitab? Maka nanti ada nama-nama Al-Quran, salah satunya Alkitab. Kemudian Huda. Kemudian Bayyinah. Banyak ya nama-nama Al-Quran. Nanti ada sifat-sifat Al-Quran. Tapi Al-Quran itu adalah secara definisi, menurut para ulama, ya, ijma, sepakat tentang takrif secara istilahi, itu kalamullah. Kalamnya Allah. Meskipun Al-Quran juga mengenalkan bahwasanya dirinya, ya dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih.
Apa artinya dalikal kitabul la raiba fih? Baca coba terjemahan, saya ingin dengar. Dalikal kitabul la raiba fih. Apa artinya? Apa satu Ramadan? Oh, buka Al-Quran enggak? Apa artinya? Satu orang. Apa? Kitab Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya. Dalikal kitab. Itu harusnya hadal kitab, bukan? Kalau terjemahnya kitab ini itu harusnya kan hadal kitab. Ya, Ustaz Ismun Isaroh. Ustaz Madon ini guru Nahwu. Ya kan? Untuk menunjukkan satu benda yang jauh, itu dalika. Ya, Ustaz ya. Kalau dekat, hada saja. Tapi kenapa di Al-Quran itu dalikal kitab, tapi terjemahan depak itu kitab ini, yang tiada keraguan di dalamnya. Tahu nggak? Ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dari ijaz lugawinya. Al-Quran itu sangat detail dan sangat presisi. Kenapa dalikal kitab? Kenapa dalikal kitab? Kitab itu dikatakan oleh Allah tanzilun mir rabbil alamin. Al-Quran itu turun, maka Al-Quran itu sebelumnya ada di tempat yang jauh. Maka nanti kalau dia menyebut dengan Al-Quran, maka hadal Quran, kan gitu kan Al-Quran nyebutnya. Kalau sudah kalimatnya Al-Quran, Al-Quran pakai apa ya? Ismun isyarahnya itu pakai hada. Tapi kalau kitab dzalika, kenapa? Fi kitabim maknun. Al-Quran itu sebelumnya ada di Lauhul Mahfuz, tempat yang jauh. Dzalikal kitab. Ini presisinya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu begitu detail, dan ini nggak mungkin kalau manusia bisa sedetail ini dalam berpikir. Ya. Dzalikal kitab. Maka di terjemahan depak agar kita mudah memahaminya adalah kitab ini, Al-Quran, gitu ya. Kalamullah wa kitabihi munazzalu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab mubin. Mubin ini adalah fasahatul kalamnya Al-Quran. Al-Quran ini betul-betul datang itu orang Arab itu kaget. Kami ini orang Arab, tapi Al-Quran turun ini kok lebih Arab daripada kami. Justru memperbaiki bahasa mereka yang sudah mulai tergeser. Ya, Rasulullah itu ketika masih kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kabilah Sa'diyah itu kan emang profesinya menyusui. Kenapa orang Arab punya tradisi seperti itu? Karena agar anaknya itu kemudian bahasanya masih murni. Karena di Mekah itu ya banyak orang kemudian masuk keluar karena mereka menjadi salah satu sentral perdagangan ya. Sebelum ke Yaman itu pasti mampirnya ke Mekah dulu. Maka kemudian orang-orang yang datang baru itu kan merusak bahasa, mufsidul lughah mereka. Tapi Al-Quran kemudian datang ya memperbaiki bahasa itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan inni min Quraisy wa inni afsahul Arab. Aku dari Quraisy dan aku yang paling fasih berbahasa Arab. Manqulu ilaina bitawatir, sampai kepada kita dengan ittisalus sanad, mutawatir ya, tiada keraguan di dalamnya. Jelas itu dari Rasulullah sampai kepada kita. Al-maktub fi mushaf muta'abbadu bitilawatihi, tercantum dalam mushaf, dituliskan awal pertama penulis Al-Quran siapa? Katibul Quran siapa? Zaid bin Sabit. Wa muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah kalian dalam membaca Al-Quran. Wa muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah kalian dalam membaca Al-Quran. Wa muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah kalian dalam membaca Al-Quran. Wa muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah kalian dalam membaca Al-Quran. Wa muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah kalian dalam membaca Al-Quran. Wa muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah kalian dalam membaca
membaca man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah la aqulu alif lam mim harfan walakin alifu harfan wa lam harfan wa mimum harfan. Mabdu'un bi suratil Fatihah wa mahtumun bi suratin Nas wal mu'jizatu bi aqsari suwarihi. Dan kemujizatnya di seluruh surat-suratnya sampai surat-surat pendek pun yang cuma 3 ayat itu sebuah kemukjizatan. Karena apa? Tidak ada ya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu aja orang-orang Arab ya, ahli-ahli syair mereka dari dulu sampai sekarang itu suruh bikin yang semisal seperti itu, mereka nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Pernah ada itu namanya Musailamah al-Kadzab dan itu sangat buruk ya. Musailamah al-Kadzab itu adalah sahabatnya Amr bin As ya. Ketika Amr bin As masuk Islam ya, ketika Amr bin As masuk Islam, Musailamah al-Kadzab itu nanya kepada Amr bin As, bagaimana tentang Muhammad? Muhammad membawa Al-Quran, membacakan kepada kami ayat-ayat yang luar biasa dan kami tidak bisa ada yang menandingi. Nah, kemudian Musailamah al-Kadzab ini bikin setandingannya Al-Quran, nanti kalian ketawa kalau saya bacain. Tapi nggak usah sekarang, besok aja kalau ada pertemuan lagi. Ada namanya surat Difda namanya. Dia juga bikin surat Al-Fil. Al-Fil anfu tawil gitu ya. Itu mungkin secara bahasa bisa agak ada sesuatu sedikit, tapi secara makna tidak ada. Maka kata para penyair, ya, kata para seniman puisi, itu kalau orang titik beratnya di makna, maka secara keindahan bahasa itu mereka sedikit. Kalau titik tekannya di keindahan bahasa, secara makna kurang. Tapi Al-Quran bisa menghadirkan dua-duanya, keindahan bahasa, kemudian makna yang terkandung di dalamnya. Qul huwallahu ahad. Ya, huruf dal semua terakhirnya. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sangat sastra sekali. Kandungan maknanya luar biasa. Luar biasa kandungan maknanya. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qaulan sakila." Al-Quran ini sangat luar biasa. Kalau seandainya di sakila berat ya, Al-Quran ini berat. Seandainya diturunkan kepada gunung, la ra'aitahum. La ra'aitahum khasiyah mutasaddiah min khasyatillah. La ra'aitahum, apa gimana ayatnya? Lupa. Yang jelas dikatakan oleh Allah, gunung itu akan hancur lebur. Mutasaddian min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Ini banyak sahabat yang kemudian bersaksi bahwasanya ketika Al-Qur'an itu turun, wahyu itu turun kepada Rasulullah, Abu Bakar pernah Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Ketika turun wahyu, seketika itu Abu Bakar merasakan tubuh Rasulullah itu begitu berat, sampai tulang pahanya ini rasa ingin patah, kata Abu Bakar. Rasulullah itu naik unta, ketika turun wahyu, unta itu langsung, bahasa Jermannya deprok, tahun deprok. What the meaning deprok? Gelongsor gitu ya. Saking beratnya, inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Bahkan ketika Rasulullah bermajelis, lututnya menyentuh sahabat yang lain, kemudian turun wahyu, sahabat itu merasakan Rasulullah itu begitu beratnya, merasakan wahyu itu turun, bergetar, berkeringat Rasulullah itu. Maka ketika turun surat pertama Iqra, Rasulullah itu melihat pertama kali Jibril itu dengan wujud aslinya. Bergetar Rasulullah itu. Carut-marut pikiran Rasulullah itu. Pulang ke rumah, menemui Khadijah. Dasiruni. Ya ini ada ilmu parenting ya sih, ilmu keluarga nih, ada ustaz-ustaz. Jadi laki-laki itu kalau udah panik itu jangan ditanya gitu. Dia akan mau cerita. Jadi
Kadang kan kalau ada panik, pusing gitu kan, yang susah ngalamin istri nanti ada apa itu kita harus cerita. Padahal laki-laki itu beda dengan perempuan, dia nggak mau cerita, nanti dulu tunggu tenang dulu. Nah kita itu Ibunda Khadijah ngerti betul tentang itu, diselimuti dulu Rasulullah itu, baru setelah itu ditanya, dikasih motivasi, kamu tuh orang baik, kamu tuh orang yang amanah, suka menolong, nggak mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk kepadamu. Jadi baru Rasulullah kuat, kemudian Rasulullah bisa bercerita. Gitu, ini ilmu parenting. Maka di mana dikatakan nazal di Makkah fasarat asraful bilad, ya, turun di Makkah maka Makkah menjadi tempat yang mulia. Wa nazala fi Ramadan fasara khairu suhur, wa nazala fi lailatul qadri fasara khairu min alfi syahrin, wa nazala ala Muhammadin fasara sayyidul anbiya, wa nazala bihi Jibril fasara sayyidul malaikah. Sarful muta'allaq bil Quran. Ini orang yang bergelut dengan Al-Quran itu pasti jadi mulia. Tempat turunnya Al-Quran dari tempat yang mulia. Yang melalui tadi ya, yang perantara tadi malaikat Jibril, biwasitati Jibril, Jibril jadi asraful malaikah. Kemudian Nabi Muhammad menjadi asraful anbiya, menjadi nabi yang paling mulia yang menerima. Apalagi kita yang membaca, mentadaburi, mengamalkan, menghafal, tentu kita menjadi apa? Khairu ummah. Jadi umat yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Udah azan belum ya? Udah. Udah azan Udah. Sebenarnya masih banyak. Ustadz ingin bercerita tentang keindahan dari sisi ijaz lugawinya, ya. Banyak sahabat yang masuk. Aslama Umar bi istima'il Quran. Umar masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Nanti ada Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr ad-Dausi ini beliau adalah rajulun labibun syairun. Laki-laki yang sangat-sangat cerdas, yang paling ahli syair, ya. Yang paling ahli syair, tapi bukan di Mekah. Kalau di Mekah ada namanya tokoh yang ahli syair juga, ya. Ngaku-ngakunya tapi memang dia juga ahli syair. Namanya Walid bin Mughirah. Itu juga yang menentang Rasulullah. Itu di situ ada juga. Dia nggak masuk Islam tapi dia takjub dengan Al-Quran. Bahkan dia ada untayan kalimat-kalimat indah yang dia keluarkan menggambarkan tentang keindahan Al-Quran yang dia dengar. Bahkan ketika dia diminta untuk bersaksi, ya, kafir Quraisy itu ya mengutus dia untuk mengomentari Al-Quran. Justru malah dia mengatakan kalimat-kalimat indah tentang Al-Quran. Sampai Abu Jahal kemudian marah kepada pamannya. Gimana paman ini? Justru komentari kok malah ngomongnya baik-baik tentang Al-Quran. Itu Walid bin Mughirah. Ada juga nanti Zubair bin Mut'im. Zubair bin Mut'im ini, ya, logika kekafirannya, dia nggak cuma dari bahasa keindahan bahasa Al-Quran, tetapi dia masuk Islam karena apa? Bahkan dia mengatakan ketika dia mendengar Rasulullah baca surat At-Tur, itu beliau mengatakan yang tercantum ya dalam buku-buku sirah, kada yatiru qalbi, seolah-olah hatiku itu mau terbang dengar Al-Quran. Apa? Al-Quran itu membantah argumentasi kekafirannya Zubair bin Mut'im. Ya, karena waktu nggak cukup, kita bahas di pertemuan depan. Kalau enggak ya setelah sholat Isya gimana? Oh enggak. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit memberikan rasa kepada antuna semua, ya, biar antuna itu merasakan bahwasanya Al-Quran itu kalian lebih kemudian appreciate, ya. Kalian lebih mengapresiasi Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini bukan kitab yang sembarangan, ya. Bukan kitab yang sembarangan, ya. Kalau umatnya Musa, umatnya Nabi Isa kemudian butuh yang nama mukjizat Amrun Khariq, ya, Amrun Khariq. Kita itu Al-Quran menggugah logika berpikir kita cukup dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menggugah kita cukup dengan innallaha la yastahi ayyutriba mathalan ma ba'udatan wa ma fauqaha. Coba, kamu tuh nggak perlu harus lihat lautnya Musa yang terbelah. Kamu coba
Memangnya kalau mukjizat itu sesuatu yang aneh yang di luar nalar kita, memangnya unta unta yang keluar dari batu, untanya Nabi Soleh itu kan aneh, amrun khorik. Memangnya unta yang lahir biasa itu gak aneh? Memangnya kita bisa? Kita mampu buat kayak gitu? Kan gak mampu, ya kan? Maka Al-Quran ini ingin membenerin pola berpikir kita, ingin menaikkan taraf berpikir kita, bahwasanya semua yang kita lihat itu min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kita ikrar dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan dari sesuatu yang hanya kecil, apa? Baudotan. Apa baudotan? Nyamuk. Dari nyamuk Allah mencontohkannya. Bentar saja, ini agak apa? Allah mencontohkannya dari nyamuk. Yang nyamuk itu kalau kalian pelajari ya, kalau kalian teliti itu sangat sangat luar biasa. Nyamuk itu punya 100 mata. Loh, kalian baru tahu faktanya kan? Ya, makanya sering googling. Sering melakukan penelitian, peneliti juga itu di kantor. Jantungnya itu ada 3. Makanya orang kafir ketika itu bingung, kenapa nih? Kan ada bantahan di ayat selanjutnya itu. Bahwa dan fama fauqaha. Selanjutan ayatnya itu kan Allah merekam orang kafir Quraisy itu, kok Tuhanmu Muhammad mencontohkan cuma dari nyamuk, gak ada contoh yang lain apa? Kan gitu. Padahal dia nggak mempelajari tentang nyamuk itu apa. Nyamuk itu luar biasa. Dari anatomi tubuhnya, itu luar biasa. Coba kalau kamu mampu bikin nyamuk, bisa nggak? Nggak bisa kan? Harusnya dengan itu kan kita yakin bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Semua yang kita lihat di alam semesta ini bentuk kemujizatan Allah, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak harus kita nunggu sesuatu yang aneh. Nah, Al-Quran itu ingin memperbaiki nalar berpikir kita. Ya. Pembahasan kita, mudah-mudahan kita di pertemuan lanjut kita bisa bahas lagi tentang Al-Quran sehingga kita betul-betul ngerti gitu ya, merasakan apa itu Al-Quran. Setidaknya saat ada beberapa pembahasan yang saya siapkan, itu ada Al-Quran itu membantah argumentasi orang-orang kafir, kemudian dari ijaz lugawinya, kemudian Al-Quran menjadikan dari sisi bahasanya menjadikan orang-orang kafir itu masuk ke dalam Islam, kemudian kenalasan kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab, kemudian proses turunnya Al-Quran, i'jazu ilmi wa tajribi, kemudian ta'rif Al-Quran. Tapi tadi Ustaz bingung mau menyampaikan dari mana dulu gitu. Jadi mudah-mudahan mewakili, mudah-mudahan di pertemuan depan kita bisa bahas lagi lebih menyeluruh. Mungkin ada mini, ada wajatu mini Allah ta'ala nisyan, astagfu minkum katsiran. Ini basarun mislukum, lastu nabiyan boy. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.